warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Ya, segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peringatan Maulid Nabi, di mana kalangan Salafi Wahabi ini mereka menanyakan atau membuat sebuah pertanyaan, jika seandainya Maulid itu baik, mengapa Rasulullah dan sahabat tidak merayakannya? Seandainya Maulid itu baik, mengapa Rasulullah tidak pernah dalam hidupnya merayakan Maulid Nabi? Nah, pada kesempatan ini akan kita jawab alasannya mengapa Rasulullah dan sahabat tidak merayakan Maulid Nabi. Ini telah dijawab oleh ulama kita, yaitu Syekh Jalaluddin Suyuti dalam kitab beliau Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Beliau menyampaikan bahwasanya mengapa Rasulullah tidak memperingati Maulid? Karena ini tujuannya adalah agar umat Rasulullah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, ini tidak merasa diberatkan. Ini bagian dari rahmat atau kasih sayang Allah, juga kasih sayang Nabi kita, kasih sayang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar umatnya tidak diberatkan dengan peringatan Maulid. Sebab nanti kalau Rasulullah itu melaksanakan, dikhawatirkan nanti akan menjadi sebuah kewajiban sehingga nanti akan memberatkan bagi umatnya. Nah, ini penjelasannya dari Jalaluddin Suyuti dalam kitab beliau Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Lantas bagaimana seandainya umat Rasulullah itu merayakan Maulid atau memperingati Maulid? Jelas boleh-boleh saja. Bahkan banyak ulama yang mendukung tentang peringatan Maulid. Banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Jalaluddin Suyuti, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Ibnu Taimiyah sendiri, yang beliau adalah panutan atau rujukan kelompok Salafi Wahabi. Kemudian ada ulama aswaja seperti Habib Sayyid Maliki Al-Hasani, kemudian Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kemudian Abdullah Al-Harari, Hasan Al-Basri, dan sebagainya. Terlalu banyak untuk disebutkan nama-nama ulama yang mereka memerintahkan kita semuanya, mengajak kita semuanya untuk memperingati Maulid atau kelahiran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita tidak boleh mengatakan itu hal yang bid'ah, karena ulama-ulama sendiri banyak yang mendukungnya. Kalau kita mengatakan itu amalan yang sesat, tentu kita sudah mengatakan ulama-ulama pendahulu kita yang sudah mendukung peringatan Maulid ini kita anggap sebagai ulama yang sesat. Itu jelas mengada-ada, tidak mungkin ulama-ulama kita yang ulama dunia, ulama yang mumpuni, ulama yang luas pengetahuannya, mereka dalam keadaan sesat. Itu sangat tidak mungkin. Maka kesimpulannya bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini sangat dianjurkan. Kalau dikatakan apakah ini bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah, maka kita pilih ini adalah bid'ah hasanah. Kalau dikatakan ini apakah sunnah ataukah bid'ah, jelas ini jawabannya adalah
sunnah, ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah, oleh sebab itu hendaknya kita untuk tidak ragu, tidak bimbang dengan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tentunya ada alasan yang lain kenapa Rasulullah tidak memperingati Maulid, karena Maulid ini bukanlah sebuah ibadah ritual, bukan ibadah muhaddoh, bukan ibadah yang diwajibkan. Tentunya Rasulullah berdakwah dalam melaksanakan syiar Islam, melaksanakan perintah Allah, itu dipilihlah hal yang pokok-pokok, hal-hal yang mendasar atau prinsip-prinsip agama. Hal-hal yang itu tidak menjadi prinsip agama itu atau bernilai syiar Islam, maka itu adalah kehendak umatnya untuk membuat sebuah kreasi, ya, selagi itu tidak melanggar atau menabrak dari syariat-syariat Islam yang telah diwajibkan, tidak menabrak dari syariat Islam yang sudah paten. Jelas peringatan Maulid ini bukanlah ibadah yang bersifat diwajibkan, bukan bagian dari fardu, bukan bagian dari rukun Islam, maka sah-sah saja, terserah umat beliau untuk mengemas seperti apapun bentuknya. Ya, sama halnya seperti amalan yang lain seperti sedekah misalnya. Ya, maka itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau tidak bentuk menjadi ibadah mahdoh, maka ini dikemas dalam bentuk apapun itu adalah kehendak umatnya. Maka termasuk Maulid juga, ini bukanlah ibadah yang difardukan, bukan juga termasuk bagian dari ibadah mahdoh atau bukan ibadah ritual. Tentunya ini adalah amalan yang boleh-boleh saja, walaupun di masa itu Rasulullah belum pernah melakukannya. Ini sebagai bentuk bagian dari syiar Islam, ya, syiar dari Islam agar masyarakat atau umat Islam mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, generasi muda kita, anak-anak kita semuanya, generasi Muslim ini mengenal bagaimana sejarah kehidupan beliau, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk sejarahnya Maulid sendiri yang dikreasi atau dibuat oleh seorang tokoh Raja Muzaffar ini juga dalam rangka untuk menumbuhkan ghirah atau semangat agar kita memupuk kebersamaan, ukhuwah, semangat dalam mensiarkan Islam. Termasuk tokoh pahlawan Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian. Beliau membuat sayembara, membuat semacam lomba, membuat kisah atau sirah nabawiyah, sastra dalam bentuk sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian nanti akan banyak para tokoh membuat sejarah Rasulullah, menulis sejarah Rasulullah sehingga nanti dipilih siapa yang memenangkannya. Nah, ini sebagai bentuk syiar Islam, bukan bagian dari ritual Islam. Maka tidak benar jika dikatakan amalan yang sedemikian baik, yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan, kompilasi dari berbagai macam amal kebaikan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Maulid, itu kemudian dianggap sebagai sebuah amalan yang sesat. Itu sesuatu yang tidak mendasar sama sekali. Ya, itulah alasannya, penjelasannya mengapa Maulid Nabi tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, artinya sesuatu yang baru itu tidak dikatakan sesat selagi itu tidak melanggar syariat. Dan kemudian dalam banyak hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah ini berpuasa di hari Senin sebagai bentuk beliau memperingati hari kelahiran beliau, ya. Fihi ulidtu wa fihi unzila alai. Ya, aku berpuasa di hari Senin, di dalamnya itu dalam rangka untuk karena hari kelahiranku dan Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Ya. Nah, ini ya artinya kita juga perlu berbangga, bersenang-senang atas gembira kelahiran Rasulullah SAW, walaupun itu diekspresikan dalam bentuk yang lain. Jika Rasulullah mengekspresikannya dalam bentuk yaitu berpuasa, dan kita pun juga mengamalkan puasa Senin dan Kamis, kemudian diekspresikan dalam bentuk yang lain yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya
ini adalah amalan yang baik, yang bagus, dan tentunya siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya berlipat-lipat kebaikan, berkumpul amalan-amalan yang baik menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Maulid Nabi. Di dalamnya ada peristiwa sejarah, dikisahkan bagaimana sejarah Rasulullah, kemudian dibacakan Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian dibacakan sholawat, kemudian ada tausiah, kemudian silaturahim, kemudian saling berbagi makanan atau sedekah, kemudian saling mendoakan di antara kaum muslimin. Jelas itu amalan yang semuanya mengandung kebaikan, yang tidak satupun di dalamnya itu mengandung kemaksiatan atau melanggar syariat Islam. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi penjelasan sehingga bisa dipahami, sehingga kelompok Salafi Wahabi bisa memahaminya, tidak salah paham tentang amalan yang dilakukan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang saat ini atau berencana untuk atau sudah melakukan peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadi ladang amal, ladang kebaikan untuk kita semuanya, dan tentunya kita bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah, baik itu yang bersifat fardu maupun ibadah yang bersifat nafilah atau ibadah yang sunnah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, saya akhiri. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun nggih, ampun akak. Nggih, anak soleh. Ya, pakai bajunya. Salam. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.